Selamat siang semuanya, saya percaya saya dan saudara selalu ada dalam naungan Tuhan, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, jamalah setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari langsung saja kita buka di Kisah Rasul 5 ayat yang ke-15. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Di dalam ayat 15 ini, bayangannya mengenai salah seorang. Perhatikan kalimat terakhir. Bayangannya mengenai salah seorang. Di dalam bahasa Yunani atau Greka, mengandung makna yaitu episkiaso, yang artinya bayangannya menutup atas, membungkus dan menyelimuti. Nah, dalam ayat 15 ini bagaimana bayangan Petrus dalam pelayanannya saja. Dia berjalan, bayangannya mengenai orang, orang itu sembuh. Karena apa saudara-saudara? Karena ada bayangan Roh Kudus. Bayangan Petrus adalah bayangan Roh Kudus. Pelayanan Petrus 3.000 jiwa bertobat. Mujizat-mujizat terjadi di pelayanan Petrus. Karena bayangan Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam setiap pelayanannya. Nah, bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan seseorang? Bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan seseorang? Pertama, Roh Kudus menginsyafkan. Roh Kudus menginsyafkan terdapat di ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Di ayat 14 ini bagaimana pelayanan Petrus dan rasul-rasul membuat orang menjadi bertobat. Artinya Roh Kudus menginsyafkan. Dari orang yang tidak percaya Yesus, akhirnya ia percaya kepada Yesus. Contohnya kita sebagai hamba Tuhan atau kita sebagai orang-orang percaya. Tugas kita adalah membawa jiwa-jiwa untuk sadar akan kesalahannya. Untuk bertobat dan mengenal Yesus sebagai keselamatan. Kita berkhotbah, membimbing seseorang, menasihati seseorang. Jika tanpa Roh Kudus, tanpa pekerjaan Roh Kudus, hanya sekedar pengetahuan saja, ahli berkata-kata, namun tidak ada yang menginsyafkan orang itu. Mungkin perubahan yang terjadi kelihatan, namun tidak selamanya, tidak dalam rentan waktu yang lama. Namun Roh Kudus bekerja dari dalam roh, jiwa, tubuh hingga ada aplikasi pada hidup sehari-hari. Kedua, Roh Kudus mengerjakan mujizat. Roh Kudus mengerjakan mujizat di ayat yang ke-16. Dan juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Di dalam perikop ini menjelaskan bahwa bagaimana tanda-tanda dan mujizat. Pelayanan Petrus terjadi karena apa? Bayangan Roh Kudus. Sama halnya kita, sangat penting Roh Kudus dalam pelayanan kita, dalam diri saya dan dalam diri saudara. Karena apa? Karena perlu ada hal-hal spektakuler, perlu ada Roh Kudus yang bekerja mengerjakan mujizat. Sehingga orang yang belum pernah mengalami kuasa Allah, ia tahu sendiri bahwa kuasa Allah nyata dalam hidup mereka. Sehingga orang itu percaya kepada Yesus dan melihat kuasa Allah nyata. Ini yang perlu kita punyai. Ada Roh Kudus, ada bayangan Roh Kudus dalam pelayanan kita. Pertanyaannya, apakah kita tetap tekun dalam doa, kita tekun dalam bersekutu dengan Roh Kudus? Ingat, pelayanan Anda, pelayanan kita jika tanpa Roh Kudus sama saja pelayanan yang biasa. Ingat benar saudara. Perbaiki pelayanan saudara. Apakah engkau tidak rindu untuk Roh Kudus bekerja dalam pelayanan saudara? Sebelum kita rindu, Roh Kudus lebih rindu untuk memakai saudara dan saya untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai penutup dan kesimpulan, saya akan memberikan suatu ilustrasi. Pernah kita berjalan dalam gelap atau malam hari? Nah, ketika berjalan di tengah kegelapan, contohnya malam hari, tanpa sinar atau cahaya, maka tidak ada bayangan benar. Tapi beda ketika ada cahaya terang, contohnya siang hari, dan di sanalah akan tampak bayangan kita.
Bayangan akan muncul ketika terang ada menyertai kita. Dan jika bayangan adalah Roh Kudus dan terang adalah firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri, maka hanya orang yang berjalan dalam terang firman Tuhan akan ada dan menerima bayangan kuasa Roh Kudus itu. Amin. Sehingga dalam perjalanan kita melayani Tuhan, banyak hal-hal spektakuler yang Allah kerjakan, Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, pelayanan kita sesama jiwa-jiwa bertobat, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyertai setiap kami ingin berjalan dalam terang firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan nyata jika kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin.